Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat mas bos juragan semua, dan semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah tentunya, amin amin Allahumma amin. Oke, untuk kali ini kita berjumpa lagi bos dengan keadaan sehat walafiat ya, tentunya kita patut bersyukur tentunya. Dan saya pribadi ya di Skok untuk bengkel saat ini itu saya pindah di rumah ya, pindah RT saja. Kalau desa itu masih tetap desa Sidoarjo, cuma RT-nya pindah. Jadi sebelah barat bengkel yang dulu, bengkel yang kemarin. Nah, untuk posisi itu saya ada di RT 10 RW 5. Kalau dulu RT 20 RW 08. Gitu. Untuk tempat masih tetap di desa Sidoarjo. Dan tentunya Google Map itu sudah ada di rumah. Oke. Nah, kali ini saya mau bikin sok belakang NMAX, itu dibikin ceper dari ukuran asli ini 33 cm. Ini kita bikin pendek, request dari beliau yang ada di Semarang, tapi beliaunya kerja di Jakarta, dan ini mau dikirimkan ke rumah mertua atau rumah istri yang ada di Semarang. Nah, untuk shockbreakernya ini saya sepilkan dulu mas bos, karena semua juga sudah saya siapkan semuanya. Oke, jadi untuk shockbreakernya ini, untuk shock belakang NMAX-nya ini sudah saya pretel-pretelin ini semuanya. Ini antara ukuran asli ini kan 33, dan ini barang baru. Ini beliau beli di saya karena saya stok ada. Ini beli di saya, terus sekalian beliau request di downsize menjadi ukuran 29 cm atau 290 mm. Untuk pipa oli ini saya potong bos, pipa oli saya potong. Terus ini as shockbreaker ini juga saya potong. Nah, buat mas bos semuanya yang masih bingung ya untuk bikin pendek shock belakang, itu mas bos jangan potong drat sini. Nah, kalau kita potong drat sini otomatis kita butuh ngedrat ya, tapi mas bos rubah atau potong as di bagian dudukan kelep atau dudukan pistonnya ini. Nah, ini yang kita potong. Terus setelah itu kita tinggal bikin, kita kecilkan lagi ini, terus kita masukkan buat tempat kelepnya, lalu kita keling lagi. Sangat simpel kok. No, ini. Oke. Nah, jadi seperti itu mas bos. Ini kita lanjut lagi. Jadi untuk shockbreaker itu misalkan kita potong ya, misalkan kita potong itu jangan dipotong yang bagian drat sini. Jadi potong bagian tempat kelepnya sini. Setelah itu kita tinggal bentuk lagi dudukan kelepnya sesuai dengan lubang ini, tengah kelepnya atau tengah pistonnya. Lalu kita tinggal keling lagi seperti ini. Itu. Jadi kita nggak butuh ke ngedrat lagi sini. Jadi dratnya itu masih tetap aslinya seperti itu. Jadi biar lebih mudah dan gampang, biar mabes semuanya itu nggak bingung. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita tinggal isi oli. Ya, Iya. Ini dia. Nah, ini kita tinggal isi oli. Ya gak iso nah, pengen iki makane rodok minggir. Ayah iki alate ayah iki sing rodok gede. Wis ah. Mulai kecipratan mana bean, mulai kecipratan bean. Gak duit kau mana? Ya aku duit kau sih. Wis lah, adik awas kecipratan kan? Kecipratan ya? Iya mana minggirona? Kecipratan anakku. Nah, ini kita isi oli. Ya, anak ya.
Belum. Kalau oli itu saya nggak pernah takar, Mas Bos. Tapi di sini saya pastikan shockbreaker ini nggak akan kekurangan oli dan nggak akan kelebihan atau kebanyakan oli. Nah, ini yang kita rasakan itu ini berat dan ringannya ketika shockbreaker ini kita tarik itu dia lebih berat daripada pas posisi shockbreaker kita tekan seperti ini. Oke. Terus untuk peer klep atau boleh dibilang peer ribbon, ini saya potong juga sedikit. Oke. Wah, mantap ini lah. Ini terlalu banyak ini. Yang pasti oli itu ya, oli shockbreaker itu ntar jangan sampai ada di atas bantalan shocknya. Ada di atas bantalan shocknya ini ketika shockbreaker ini dia masuk ke dalam pipa oli. Nah, kalau kita sesama mekanik shockbreaker itu pasti kita yang bisa melihat ini. Nah, bisa sih kita lihatkan, tapi ya seperti ini. Nah, bisa kelihatan enggak ini kan gitu. Soalnya pipa olinya kan juga kecil, kecuali kayak shock depan. Nah, ini selesai. Awas kecepit loh, Nak. Ini bantalan shock. Nah, ini kita kasih uring. Nih. Apa nih, Nak? Pancet sih. Nah, ini kita tinggal pasang seperti ini. Apa iku masuk anu po wong yo gak pati krungu nek aku yo. Oh, ya lek nete ndelok lepe kono mang. Oke, setelah bantalan shock ini kita pasang. Ini kita tinggal ngerol membentuk lingkaran cincin sini atau buat apa ya? Ngancing bantalan shocknya itu supaya dia itu enggak naik turun ketika shockbreaker ini main. Gak iso, Nak. Awas, Nak. Kan adik riwa-riwi aya gak iso ta iki kerjae maliang. Oh, kok gak pas sih. Anakku bos ikut kerja jari. Jari ikut kerja di ayah. Oke. Nah, untuk kita pas posisi bentuk lingkaran cincin itu pas di bantalan shock yang tadi kita pasangin uring. Ini saya lepas saja dulu biar nggak mengganggu. Aku ganti kunci iki ya. Ojo aku kecepit, Adik. Aku ganti kunci iki ya. Oh iya. Oke. Mantap. Nah, ini sudah. Sekarang kita tinggal pasang seal shocknya ini. Aduh, kok rusak, kok kuncinya iku bengkong-bengkong, kok wis tambah gak iso dibuka, Bos. Nah, ini kita pasang seal shocknya ini. Aku gak bisa ngomong ya. Aku gak bisa lihat man. Oke. Oke, selesai. Seal shock sudah terpasang, kita tinggal pasang ring.
angin. Wah, hari ini kita ganti alatnya. Bukaan ojo wis engko oleh dibuka nek HP ini ayah. Nah, ini kita roll lagi. Nah, posisi buat ngerol ini itu beda. Ini kita roll itu supaya seal shocknya itu semakin melekat ke pipa olinya. Tadi tidak iso awet. Setelah sudah seperti ini kita tinggal mengembalikan kelingan supaya dia itu bisa kembali lagi seperti sedia kala. Ini kita keling lagi. Nah, ini untuk lingkaran cincinnya ini yang kita bentuk. Ini lingkaran cincin ini gunanya untuk ngancing bantalan semuanya. Oke. Sekarang iki kita geduk sih. Nah, iki meskipun bekas apa ya, pipa oli ini kan saya potong karena pendek. Kenapa pipa oli ini kita potong ya? Itu supaya kompresi shock breaker ini, Mas Bos. Saya jelaskan kenapa pipa oli ini harus kita potong. Karena ini dia ukuran hasilnya itu kan 33 cm dan dibikin 29 cm. Pesanan dari Mas Bos yang ada di Semarang. Ya. Ini. Kenapa pipa oli ini saya potong itu supaya kompresi ini jarak antara mainnya kompresi shock breaker ini bisa banyak kayak aslinya. Jadi kalau ini nggak kita potong, ini sudah habis, bisa mentok, malah nggak main. Tadi ada sih potongannya itu juga ada kok. Jadi biar kita itu sama-sama enak. Nah, ini as kan udah saya potong. Nah, ini misalkan ini pipa olinya yang saya potong, loh, menjadi ukuran 29. Nah, ini kompresi shocknya itu habis, cuma tinggal ini jaraknya. Nah, mengapa pipa oli? Alasan pipa oli harus kita potong. Oke. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengembalikan kelingannya ini dulu. Santai, Bos, ya. Oke, Bos, dan ini sudah selesai. Ini sudah saya kembalikan lagi untuk kelingannya. Loh, ini dia rapi lagi. Ya. Ini dia rapi lagi ini, dan untuk hasilnya ini. Nah, ini. Oke. Ini real dia menjadi ukuran 29 cm atau 290 mm. Nah, kalau seperti ini itu yang saya potong pir, Bos. Pirnya yang saya potong itu pir. Karena kalau kita potong dudukan atas yang atom ini, itu awal dewe harus naik tukang bubut. Karena apa? Di bagian sini, nah ini ada tempat sendiri untuk plastiknya ini tuh. Jadi kayak gini rotok jeglong. Nah, iya. Jadi masuk ke sini. Nah, terus untuk bagian bawahnya ini buat dudukan pir. Jadi yang saya potong itu pirnya. Ini sudah saya potong ya. Ini saya potong, sudah saya potong, terus saya bentuk lagi sedemikian rupa. Jadi untuk hasilnya ini. Nah, ini. Jadi dia rapi lah. Nah, sekarang kita cek dan kita tes. Dan semoga ini bisa bermanfaat juga bagi Mas Bos Juragan semuanya. Ya, oh, ini anak saya yang kecil, dia ikut live juga, ikut streaming juga ya, namanya anak kecil ya, seperti itulah.
pasang dulu. Oke, sudah. Kita pasang pir. Nah, setelah pir ini ada kayak ya ring lah. Oke. Wah, kurang narik ini. Ayo. Nah, sekarang kita tinggal pasang ini dudukan bawahnya. Nah, untuk proses pemotongan pir itu kalau bisa ya, bukan kalau bisa tapi harus, itu dia lebih panjang daripada asok breakernya ini. Jadi jangan asal potong. Bentar, ini misalkan seperti ini. Nah, ini. Jadi dia lebih panjang pirnya daripada asnya ini. Nih, lebih panjang dikit. Ya. Karena kalau pas, misalkan dia pas seperti ini, itu dia akan goyang dan meleper, seperti ngeder lah. Nah, terlalu panjang, itu juga nggak bakalan enak. Karena apa? Pir shock ini dia juga menentukan kelenturan shock breaker, keempuan. Ini. Nah, ini selesai. Nah, ini kita ukur ya. Ya. Apa dikelentek nak mana? Teman kan unuku golek perkara. Nah, ini real. Dia menjadi ukuran 29 cm dan yang merah ini warna merah ini dia 30. Agak gelap sih meteranku nggak ada tapi udah real menjadi ukuran 29. Ojo adik kan harus mulai mana. Sekarang kita tes ini. Nyaman. Bos, dan ini dua-duanya juga udah selesai. Malah ini yang sebelah tadi itu saya buat streaming di channel YouTube Ahli Shock Official. Mas Bos bisa cek aja. Oke, ini sudah selesai dan semoga video ini bisa bermanfaat buat Mas Bos semuanya. Oke, salam dari saya Edi Sekop Malang, Jawa Timur. Dan posisi saya saat ini untuk bengkel itu saya pindah di rumah Mas Bos. Google Map juga sudah saya pindah di rumah. Oke, Mas Bos bisa klik aja di Google Map Edi Sekop, pasti akan ke rumah saya atau ke bengkel saya karena posisi bengkel sudah pindah di rumah. Oke, salam sehat selalu buat Mas Bos Juragan semua dan semoga selalu diberikan kesehatan keluarga dan tentunya rezeki yang berlimpah dan barokah. Salam dari saya Edi Sekop Malang, Jawa Timur. Bye, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.